Lo ingat gak sih teman sekolah lo dulu? Itu loh, yang sekarang udah dapat beasiswa di luar negeri. Atau ingat gak sih, dia yang dulu tinggalin dan sekarang startupnya udah berkembang pesat? Gimana coba perasaan lo pas ingat orang-orang kayak gitu? Seneng? Atau malah lo merasa tertinggal? Mereka udah di mana, lo masih di sini-sini aja. Ibaratnya nih, mereka udah di puncak Himalaya, tapi lo masih di lereng gunung. Sebetulnya sih, bukannya lo gak berkembang. Bukan juga perkembangan lo stagnan. Tapi simply, ya karena perkembangan mereka lebih pesat aja dari lo. Wait. Bener kan? Lo gak stagnan kan? Enggak lah, masa rajin nonton 1% hidupnya stagnan? Berkembang lah, pasti dikit-dikit, ya nggak? Tapi nggak bisa dipungkiri, yang kayak gini emang seringkali bisa bikin orang ngerasa inferior dan insecure terhadap dirinya sendiri. Jadi lupa aja gitu sama pencapaian selama ini dan malah fokus sama hidup orang lain. Tapi tenang, buat lo yang nggak pernah merasa cukup, selalu merasa tertinggal dari orang lain, dan pengen segera mengatasinya, gue bakal bantuin lo lewat video ini. Di video ini, gue akan berbagi tips untuk mengatasi permasalahan lo secara simple dan komprehensif. Stay tune dan tonton video sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube 1%, agar lo bisa berkembang minimal 1% setiap harinya. Jadi, apa sih penyebab rasa tertinggal dari orang lain? Seperti yang udah sempat gue singgung tadi, biasanya nih, isu yang sedang lo hadapi ini akarnya adalah inferioritas dan insekuritas dari dalam diri lo. Inferior artinya lo merasa diri lo rendah. Insecure artinya ya lo merasa nggak pede aja gitu sama diri lo. Atau bisa juga ini tuh terjadi karena lo nggak bisa fokus sama hal yang lebih relevan sama diri lo aja. Malah fokusnya sama hal-hal yang terjadi di luar diri lo, termasuk pencapaian orang-orang lain. Akan tetapi, kegalauan lo ini bukan berarti nggak bisa diatasin. 1% udah nyiapin 4 tips jitu dan 1 tips salah yang diharapkan dapat berguna untuk mengatasi perasaan tertinggal dari orang lain. Jadi, gimana caranya? Yuk kita mulai. Cara jitu pertama, tingkatkan self-awareness lo. So, apa sih self-awareness? Simpelnya, self-awareness adalah pemahaman yang lo punya terhadap diri lo. Bagaimana lo mempersepsikan diri lo, bagaimana orang lain melihat lo, serta bagaimana lo menentukan peran lo di dunia. Komponen yang menyusun self-awareness sendiri adalah pemikiran, pengalaman, serta kemampuan lo. Kalau kata Socrates nih, ketahuilah diri lo sendiri. Berdasarkan penelitian, self-awareness yang tinggi ternyata punya banyak banget implikasi positif untuk diri lo. Self-awareness yang tinggi dapat berkorelasi positif dengan tingginya tingkat kreativitas, percaya diri, serta produktivitas lo. Asumsinya, seiring dengan peningkatan 3 hal tersebut, maka lo akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan. Nah, tapi gimana sih caranya meningkatkan self-awareness secara efektif? Sebetulnya itu ada banyak banget ya, bahkan 1% punya satu playlist sendiri khusus buat ini yang bisa lo cek di channel kita. Tapi secara umum biasanya sih, kalau gue pribadi, gue melakukan 4 langkah ini nih. Pertama, gue itu memanfaatkan waktu sendirian gue untuk berkontemplasi dan melakukan refleksi diri. Kedua, being mindful, misalnya meditasi gitu. Ketiga, gue tuh mengeluarkan perenungan gue dari kepala gue, bisa dalam bentuk buku harian atau apapun lah. Yang keempat, dengan cara mencari feedback dari orang lain. Itu cara gue, lo boleh pakai cara lain, kalau pengen tahu semuanya, cek playlist kita ya soal self-awareness. Tips jitu kedua, stop caring too much. Jangan terlalu berorientasi kepada orang lain. Bodo amat lah IP dia lebih tinggi daripada lo. Bodo amat lah dia cakep tapi muka lo kayak gini. Bodo amat lah dia udah pernah keluar negeri lo belum. Bodo amat dia pernah menang ini dan lo gak pernah sama sekali. Bodo amat gitu loh sebetulnya. Lo gak usah terlalu peduli sama pencapaian orang lain. Kenapa? Karena gak ngaruh. Emang kalau teman-teman lo gak seberhasil itu lantas hidupnya jadi lebih baik? Ya gak juga kan. Hidup lo kayak gini ya gara-gara lo, bukan gara-gara temen lo lebih baik daripada lo. Kalau lo tahu orang lain lebih unggul dari lo, ya gak usah merasa terintimidasi. Gak perlu terlalu peduli. Kecuali lo emang berniat buat belajar dari keunggulannya tersebut. Pertanyaannya, lo selama ini mikirin orang lain tuh belajar nggak? Misalnya gini nih, temen lo sukses dengan usaha tertentu, lo udah tahu belum usahanya gimana? Lo mau sukses juga, lo mau nggak ngelakuin semua usaha itu? Kalau lo nggak mikirin sampai situ, ya ngapain gitu loh? Nggak ada faedahnya sama sekali lo mikirin orang-orang itu, kalau cuma sebatas, oh dia keren, gue enggak. Nah, jadi lo harus balik lagi, kalibrasi ulang fokus lo. Fokuslah terhadap diri lo sendiri. Karena ya emang kadang-kadang rasanya rumput tangga tuh lebih hijau gitu. Tapi itu nggak penting. Yang penting itu adalah lakukanlah yang lo cintai dan cintailah yang lo lakukan. Kalau lo passionate dengan apa yang lo kerjakan, gue yakin kesuksesan dan kebahagiaan itu akan menyertai lo kok dengan sendirinya. Tips jitu nomor 3, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Please ingat bahwa it's okay kalau ada orang lain yang lebih unggul dari lo. Karena di atas langit yang masih ada langit. Nggak bakal ada habisnya. Karena membandingkan diri dengan orang lain hanya akan buang-buang waktu doang. Membandingkan diri lo dengan orang lain, buat gue itu adalah hinaan buat diri lo sendiri sih. Kenapa? Karena ketika lo membandingkan diri lo dengan orang lain,
rasa percaya diri lu tuh malah bakal turun. Lu akan lebih susah buat berpikir positif dan malah jadi nggak bersyukur dengan apa yang lu punya sekarang. Lu tuh lahir dengan bekal genetik yang berbeda. Lu lahir di lingkungan yang berbeda. Lu sudah menjalani langkah kaki yang berbeda sejak lu lahir sampai titik ini dengan temen lo. Selain itu, lu juga harus sadar bahwa kecepatan setiap orang tuh beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, ini penting banget nih, perhatiin baik-baik ya bagian ini ya. Misalkan nih, temen gue lebih pintar dari gue. Dia butuh setengah jam buat belajar hal yang kalau gue cobain bakal butuh waktu 1 jam. Maka, gue punya 2 pilihan. Pilihan pertama gue adalah, gue bisa marah sama keadaan ini terus gue bilang, ya udahlah, dia emang berbakat dan pasti sukses. Gue mah apa, dunia ini gak adil, ya mau gimana lagi. Atau, gue bisa belajar 2 kali lebih lama daripada dia, dan gue bakal dapetin hal yang sama. Ya nggak? Ya nggak? Mengetahui kecepatan personal lo adalah hal paling penting buat lo bisa memulai langkah nomor 4, yaitu tips jitu nomor 4, membuat perencanaan masa depan. Terakhir, gue gak akan bosan ngingetin lo untuk membuat perencanaan masa depan. Kalau lo pengen banget untuk berkembang, lo harus punya perencanaan yang logis dan realistis. Salah satu metode paling efektif adalah metode SMART. 1% udah sering banget ngejelasin tentang metode ini di video-video lain, karena menurut 1% metode ini adalah metode paling efektif dan mudah untuk dilakukan. Singkatnya, SMART itu adalah specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. Untuk penjelasan lebih lanjut, lo bisa akses video 1% tentang SMART Method. Di situ udah ada penjelasan serta contoh konkret dari metode tersebut. Dan kembali gue mengulang ini. Mungkin lo mikir, mau jalanin hidup aja kok susah ya? Kayaknya orang lain hidup-hidup aja tuh tanpa harus mikir panjang. Ya emang banyak orang hidup tanpa perencanaan sama sekali, tapi ya pada sukses dan bahagia nggak mereka? Emang lo mau hidup lo kayak mereka? Atau lo pengen kayak orang-orang lain yang lebih keren lagi? Ya kan? Itu tadi 4 tips jitu dari gue, dan ini gue akan kasih 1 tips yang salah. Kalau perhatiin dari tadi, gue udah menjelaskan bahwa cara paling ideal buat menyikapi hal ini adalah menerima bahwa setiap orang tuh berbeda. Punya pace yang berbeda, tujuan yang berbeda, value yang berbeda, passion yang berbeda. Yang artinya, lo sangat-sangat boleh memiliki jalan dan pilihan-pilihan hidup yang sangat berbeda dibanding orang lain. Tapi, itu juga artinya, orang lain juga boleh punya value, jalan dan pilihan hidup yang berbeda sama lo. Jadi, kalau lo menyikapi ketertinggalan lo dengan mengkritik hal lain di hidup orang tersebut yang gak sesuai dengan apa yang lo mau, itu salah. Contohnya gini nih, temen lo sukses secara karir, tapi gak punya niatan buat berkeluarga cepet-cepet. Terus lo komentarin, ih, cantik, pinter, tapi gak laku. Atau misalkan ada orang nih, wah dia sukses, dia dermawan, udah bantu jutaan orang, tapi agamanya beda sama lo. Terus lo komentarin, kasian gak bisa masuk surga, gitu. Nah, ini adalah komentar-komentar orang yang sudah meremehkan dirinya sendiri, sampai-sampai berusaha mencari cara untuk meremehkan orang lain. Lu gak kayak gini kan? Please jangan ya. Masa hidup dihabisin buat nyinyir dan bitter gitu? Gak enak kan? Akhir kata, gue mau bilang, lu harus ingat, sebenarnya gak ada standar moral atau patokan waktu tertentu dalam mencapai apapun di dunia ini. Gak ada patokan lu harus nikah umur berapa, gak ada patokan lu harus kuliah setinggi apa, nggak ada patokan lo harus punya anak kapan, berapa, atau bahkan nggak mau punya anak sama sekali. Dan juga banyak banget standar lain di masyarakat yang sebetulnya tuh nggak ada dasarnya. Lo tuh harus ingat bahwa sejatinya sebagian besar standar yang lo lihat itu tuh semu, nggak ada dasarnya. Hidup orang ya hidup orang, hidup lo adalah punya lo, bukan punya siapa-siapa. Jadi nggak ada tuh namanya ketinggalan dari orang lain. Semua ada waktunya masing-masing. Yang lo mau bisa jadi beda sama yang dia mau. Kecepatan lo beda sama kecepatan dia gitu. Jadi kenapa harus merasa tertinggal? Nah, gimana? Apakah lo jadi terpacu untuk berkembang dan tidak merasa insecure dengan pencapaian orang lain setelah nonton video ini? Kalau sekiranya video ini membantu, lo boleh banget share video ini ke teman-teman lo yang membutuhkan. Kalau lo rasa lo udah ngerti, tapi kayaknya masih nggak tahu nih mulai dari mana, lo daftar aja online mentor 1% dengan klik link yang ada di deskripsi. Tenang, kita udah bantuin ribuan orang buat nyusun hidup dan pikirannya jadi lebih optimal. Kita bisa kok bantuin lo. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube 1% agar lu gak ketinggalan video-video menarik setiap harinya. Akhir kata, gue kembali mau bilang, lo selalu punya pilihan buat menghabiskan waktu dan pikiran lo buat ngiri sama orang lain, atau buat mengoptimalkan hidup lo. Gue Rizky dari 1%, manfaatin waktu kita sebaik mungkin yuk.